Few among them would be mistaken for rock stars. It's unlikely you'll find many performing at poetry slams. And when they work in oils, they're usually the kinds that heat our homes and fuel our lives. Although most don't think of chemical engineers as creative types, they should, because they work on the biggest canvas of all, creating innovative solutions to some of the largest problems facing humanity. Where some see contaminated water, chemical engineers see ways to provide water purification. Where others see incurable diseases, chemical engineers see drug delivery systems to treat them. And for those who see hazardous weather conditions, chemical engineers see breathable wind and waterproof textiles. Wherever there's a challenge that affects the quality of our lives, you'll find chemical engineers applying innovative solutions to make life better. Which is why, at AICHE, our more than 53,000 members salute and support innovation in chemical engineering and the creative spirit in chemical engineers. For they've raised engineering itself to the fine art of improving lives. Selamat malam Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami di kegiatan webinar Fakultas Teknik yang kelima. Tema kali ini adalah Prospective Career of Chemical Engineers. Jadi webinar kali ini kami khususkan untuk memberikan informasi dan gambaran kira-kira bagaimana sih kegiatan para alumni teknik kimia kami yang sudah melalang buana di berbagai tempat ada di belahan bumi ini. Nah, kali ini kita ada 4 narasumber, nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Untuk mengawali kegiatan webinar kali ini, ada baiknya kita mendengarkan pembukaan dulu dari Ketua Jurusan Pak Sandy, yang akan memberikan introduction karena kegiatan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari webinar sebelumnya ya. Jadi bagi adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya belum sempat mengikuti, nanti akan kami informasikan bagaimana bisa mendengarkan kegiatan webinar teknik kimia sebelumnya. Untuk itu saya persilakan Pak Sandy selaku Ketua Jurusan untuk membuka webinar kita malam hari ini. Silakan Pak Sandy. Terima kasih Bu Weni atas waktu yang diberikan. Sebelumnya selamat malam untuk semuanya, para orang tua murid, para dosen, para siswa, mahasiswa maupun siswa-siswi SMU, dan juga khususnya tamu spesial kita malam hari ini. Saya panggil Ibu Elisa ya, Ibu Widya, kemudian ada Bapak Wahyu dan Bapak Damas. Terima kasih atas kesediaannya dalam rangkaian acara ya. Ini suatu rangkaian acara yang didesain sedemikian rupa untuk kita bisa memberikan gambaran tren terbaru perkembangan teknik kimia bagi semua pihak yang tentunya tertarik dengan perkembangan teknik kimiaan ini. Tentunya harapannya agar semua ini dapat bermanfaat setelah seminar yang pertama dimulai dari pengenalan teknik kimia secara umum. Kemudian pada sesi kedua ini kita mendatangkan para alumni-alumni kita yang syukur puji Tuhan sudah lama tidak ketemu, dan pada kesempatan yang langka ini dengan adanya webinar kita bisa bertemu. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan
Untuk selanjutnya, semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan membawa hasil yang maksimum juga. Terima kasih, Bu Eni. Baik, terima kasih Pak Sandy atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik juga, saya perkenalkan, saya Weni. Saya akan menjadi moderator pada kegiatan webinar kali ini. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara kita malam ini, yaitu pembukaan sudah diawali oleh Ketua Jurusan Pak Sandy. Kemudian langsung saja kita menuju titik utama kita, yaitu bagaimana sih kegiatan sehari-hari dari para alumni teknik kimia. Kemudian di sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi selagi para pembicara menyampaikan informasi, apabila Bapak Ibu, adik-adik sekalian ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Nanti kami akan memberikan pertanyaan kepada narasumber terkait. Kemudian di akhir acara akan ada penutup dan diakhiri dengan foto bersama. Jadi stay bersama kami dulu ya, nanti kita ada cara foto bersama di akhir acara webinar kita kali ini. Untuk yang pertama, narasumber yang akan menyampaikan informasi bagaimana kegiatan mereka sehari-hari adalah Widya. Kita panggil saja Widya, ya. Karena narasumber kita kali itu dari yang paling jauh nih, dari Belanda nih. Jadi kita sambut Widya yang akan menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang telah Widya lakukan di tempat kerjanya selaku sarjana teknik kimia. Nah, sebelum mengawali presentasi dari Widya, izinkan saya untuk membacakan latar belakang dari narasumber, karena kalau tidak kenal kan tidak sayang nih. Jadi nama lengkapnya adalah Widya Nugraha Budi Sutanto. Widya ini selamat malam Bu Weni. Iya, selamat malam Widya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Sama-sama. Omong-omong di sana jam berapa ya sekarang, Widya? Jam 2 siang. Oh, jam 2 siang. Oh, terima kasih sudah bergabung dengan kami nih. Di sela-sela kerjanya masih menyempatkan diri untuk men-sharingkan kegiatannya bersama dengan kita. Terima kasih sudah diminta sebagai narasumber. Sama-sama. Nah, Widya ini menempuh S1 di Teknik Kimia Widya Mandala angkatan 99. Di saat yang bersamaan, Widya juga kuliah di UNER, mengambil jurusan psikologi. Setelah lepas dari Widya Mandala, Widya melanjutkan program S2-nya di Belanda, di TU Delft lengkap tepatnya. Setelah selesai dilanjutkan dengan mengambil program doktor di Teknik Kimia juga di angkatan 2006. Nah, selepas dari studi S3, maka Widya menempuh karirnya di Belanda. Beberapa selected career experience yang Widya tempuh adalah menjadi proses teknologi scientist di DSM Applied Science Center, Netherlands. Kemudian juga menjadi group lead di DSM Applied Science, dan sekarang juga masih menjadi team leader dari New Mobility and Connectivity Product di grup science yang sama. Tidak lupa tentunya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan pelatihan manajemen yang diikuti oleh Widya, yang tentu saja mendukung karirnya di grup science di Netherlands. Nah, untuk itu Saudara Widya, kami persilakan untuk segera mempresentasikan nih kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di sana ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita semua bisa tahu nih kira-kira kalau setelah selesai menempuh pendidikan sebagai seorang sarjana teknik kimia, apa aja sih yang dilakukan? Tapi tentu saja teman-teman bahwa apa yang nanti Widya ceritakan itu hanya satu sisi saja, karena sebetulnya teknik kimia itu tidak hanya satu bidang saja, tetapi sangat kompleks sekali. Oleh karena itu pada malam hari ini kita datangkan 4 alumni dari tinjauan atau ruang kerja area yang berbeda. Nah, silakan Widya untuk mempresentasikan.
Terima kasih Bu Weni, terima kasih atas perkenalannya. Selamat malam semuanya, saudara-saudara, kakak, orang tua murid, dan juga bapak-bapak ibu dosen dari Widya Padala. Malam ini saya akan memperkenalkan apa kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang teknik kimia, sarjana teknik kimia di dunia research. Posisi saya sekarang adalah group leader di sebuah research group, tapi sebenarnya posisi ini 50% saya masih melakukan research sendiri dan 50% saya sebagai group lead. Dan kenapa saya suka posisi ini? Karena di posisi ini saya masih bisa melakukan research. Research itu sesuatu yang saya suka sekali. Dan itulah mungkin penyebabnya kenapa saya juga mengambil master dan kemudian mengambil PhD. Karena di sini PhD itu terutama isinya adalah research. Bidang research saya adalah kristalisasi dan fokusnya kristalisasi tapi juga proses teknologi. Di slide ini kita bisa lihat ini sebenarnya adalah saya kerja di DSM. DSM itu adalah perusahaan di mana kita mempunyai dua bisnis material dan bisnis nutrition. Tapi ini di slide ini adalah alur project yang dipakai di DSM. Yang ingin saya perkenalkan di sini adalah sebagai sarjana teknik kimia, kita bisa bekerja di semua, kita bisa memberikan input di semua step dari semua bisnis, dari project management ini. Jadi bisa misalnya kalau ada project, pertama adalah apa idenya, evaluasi idenya bisa apa aja, terus dari ide itu optionnya dibuka semua, pilihannya macam-macam, terus kita uji kelayakan, feasibility phase. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan, terus setelah kita tentukan, kita perkecil optionnya, terus kita menuju ke development, kita tentukan semua proses parameternya, mana yang optimum, terus kita lakukan scale up. Scale up itu berarti kita dari lab, dari laboratorium, kita ke skala yang lebih besar dan ke pabrik. Setelah proses yang didesain selesai, akan ditransfer ke bisnis. Pada saat ditransfer ke bisnis, berarti masuk ke operation. Bahkan di fase di mana sudah masuk ke operation, chemical engineer juga masih bisa berkarya di sana. Karena masih ada proses optimisasi, ada proses simulasi, dan macam-macam. Yang saya tunjukkan di sini sebagai contoh adalah bidang saya, kristalisasi. Di sebelah kiri itu foto tentang feasibility, uji kelayakan. Dalam kasus ini adalah untuk nutrition, vitamin. Gambar kiri itu adalah gambar kristal vitamin C. Biasanya kristal vitamin C itu bentuknya hanya panjang saja. Tapi di situ bentuknya seperti snowflakes. Dalam hal ini tujuannya kita adalah dalam formulasi vitamin C biasanya selain ada vitamin C sendiri, bahan aktifnya, ada juga bahan-bahan pengisi lainnya. Dan tujuan itu gimana caranya kita mengubah morfologi vitamin C kristalnya supaya bahan pengisinya bisa dikurangin dan kita bisa produksi vitamin yang 100% vitamin C. Dan ya itu salah satu tekniknya yang digunakan di laboratorium. Dalam proyek ini kita tes dulu di laboratorium, bisa nggak, apakah layak prosesnya. Terus satu hal yang perlu diingat bahwa kebanyakan proyek itu sampai proses feasibility, tahap feasibility, dan semakin jauh ke tahap akhir proyek, biasanya semakin sedikit proyek yang lolos. Dan sebagai sarjana teknik, saya sendiri dalam research biasanya lebih banyak ke feasibility. Dan itu juga yang saya suka karena jadi saya bekerja dengan berbagai macam substance, berbagai macam molekul.
Terus molekul, jadi di visibility biasanya kita cek purity, yield, dan morfologi. Terus kita, gambar kedua itu adalah kristal gula, bahasa Inggrisnya human milk oligosaccharides, dan itu sebenarnya adalah gula yang ada di air susu ibu, yang bisa membantu meningkatkan daya imunitas bayi. Jadi itu memberikan sedikit gambaran bidang apa DSM bekerja dalam hal nutrition. Iya, ya. Saya kira cukup itu saja. Dan sisi lain dari pekerjaan saya sebagai group lead, sama sekali tidak berhubungan dengan teknik kimia, tapi tujuan group lead adalah menciptakan suatu suasana kerja untuk orang-orang yang di dalam grup sehingga mereka dapat bekerja secara optimum. Jadi untuk memacu performance, untuk memberikan pelatihan, untuk mengalokasikan ke proyek-proyek yang sesuai dengan kemampuan mereka, hal-hal seperti itu. Demikian kontribusi saya saat ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, terima kasih Widya. Nah, tentunya memang posisi Widya sekarang sebagai group leader ya. Iya. Sebelum menjadi group leader, itu berarti kan mulai dari bawah dulu ya pasti tentunya. Iya. Nah, itu berarti di lab itu kan melakukan berbagai macam eksperimen, gitu ya berarti. Nah, sampai sekarang saya juga masih suka ke lab. Oh, masih ada kesempatan kalau bisa saya juga mau ya? ke lab terus. Oh. Nanti kayak jadi leader nih. Oh iya, terkait dengan sebagai leader, itu berarti pengen tahu nih ya, biar adik-adik juga yang masih kuliah ataupun masih ada teman-teman adik-adik yang masih SMA biar tahu juga nih. Sebagai group leader berarti kan tentunya dituntut Widya itu mempunyai kemampuan sebagai orang yang mempunyai ini ya keahlian untuk mengatur manajemen ya. Manajemen itu kan macam-macam nih. Kalau adik-adik misalnya SMA ataupun kuliah yang pasti harus mempunyai time management yang bagus. Jadi kalau ada tugas banyak kan bisa dibagi-bagi gitu ya tanpa ada satu kendala yang berarti. Nah, apakah pada waktu kuliah dulu nih di WM juga di tempat lain itu kayaknya sih ya kalau dari saya sendiri kalau melihat bahwa Widya itu sudah berhasil menjadi group leader nih, padahal angkatan berapa ya 99 loh S1-nya. Itu saya yakin bahwa pada waktu kuliah dulu itu pastinya aktif nih di kegiatan-kegiatan kampus nih kayaknya. Karena kalau tidak aktif itu tidak mungkin dengan usia sekian ini Widya udah di posisi yang tinggi seperti ini nih. Benar nggak sih tebakan saya? Aktif kegiatan kampus. Ini. Apakah ikut kegiatan? Iya, kegiatan jurusan. Saya dulu waktu kuliah di WM, saya aktifnya sih dulu masih ada, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, Chemical Engineering English Club. Dulu join itu. Ada. Masih ada. Ya. Terus dulu ada juga perpustakaan khusus teknik kimia bersama beberapa teman saya waktu itu, Sari dan Aika, kita sama-sama bantu ngelola. Tapi masih ada. Sampai sekarang masih ada perpustakaan kita itu. Masih ada? Ada itu. Tapi dalam kasus saya agak berbeda. Ya, kan saya waktu itu kuliahnya double. Saya juga ngambil psikologi di UNER. Ya. Jadi time management yang saya belajar adalah karena saya waktu itu kuliah 2. Terutama di situ. Gimana caranya saya memanage supaya bisa ngerjain tugas-tugasnya di antara dua jenis mata kuliah ini. Dan terutama yang kerasa banget dulu kalau waktu UTS atau UAS, yang harus lari dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu time management-nya lebih di situ. Iya, betul. Perpus kita masih ada loh. Dan itu memang salah satu ini ya, program jurusan ya. Jadi selain untuk memberikan fasilitas ke adik-adik mahasiswa, mereka juga
ini nih dilatih untuk bagaimana bisa mengatur waktu, kemudian termasuk juga mengatur manajemen di ruang baca ya istilahnya ya. Kami sekarang istilahnya ruang baca. Ya, jadi mahasiswa yang terlibat di situ juga belajar juga nih bagaimana caranya mengontrol teman-teman yang melakukan peminjaman. Bagaimana mengontrol teman-teman yang belum waktunya, yang sudah jatuh tempo tapi belum mengembalikan buku. Nah itu teman-teman banyak belajar juga sih. Jadi ya ikut kegiatan apapun pasti ini ya, pasti mendukung karir lah. Tidak ada yang kegiatan yang tidak bermanfaat, pasti ada. Oke, terima kasih Widya atas masukannya. Ya, bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan bisa mulai dituliskan di chat. Nanti kami akan menyampaikan kepada narasumber terkait. Nah, by the way nih Widya, di sana sekarang lagi musim apa ya? Musim gugur. Oh, musim gugur. Wah. Seharian gelap terus ini Bu. Jarang panas. Bisa bayangkan nih hawa suhunya nih. Terus kebalikannya yang di mana itu di bagian selatan itu ya, spring ya. Ya, musim semi, betul. Di daerah Australia sekarang musim semi. Australia, Amerika Selatan musim semi. Ya, nah kalau di Surabaya sekarang panas nih, Widya. Barusan hujan kan? Kata papa saya minggu lalu baru hujan pertama. Ya, cuman sekali aja. Setelah itu sudah. Jadi perkenalan aja, cuman lewat aja mungkin kayaknya. Di sini panas sekali. Nah, iya benar. Hawa panas itu banyak sekali sih kontribusinya, ya. Termasuk dari banyak sih pengoran-pengoran yang memberikan kontribusi panas di sekeliling kita ya. Industri-industri juga. Nah, terkait dengan industri, terkait dengan lingkungan, dengan udara. Nah, teknik kimia sih berperan besar juga loh dalam mengontrol ya. Jadi kalau tadi Widya itu memberikan contoh di nutrisi, ternyata ada juga ya penelitian yang sampai detail di ASI itu ya, ternyata sampai di situ nih nutrisinya. Nah, di narasumber kita yang kedua itu detail juga nih di bidang ini air pollution. Jadi cocok sekali nih dengan hawa panas yang sekarang ada di Surabaya nih. Karena tentunya kita hidup di Surabaya nih pengen lingkungannya yang bersih sehingga kondisinya nyaman ya untuk siapapun nih, makhluk hidup siapapun nih, bukan hanya kita. Nah, untuk itu narasumber yang kedua saya panggil saja langsung yaitu Damas Wardana. Selamat malam semuanya. Selamat malam Damas Wardana. Terima kasih bergabung dengan kami untuk men-sharingkan kegiatannya Damas ya, selaku sarjana teknik kimia. Nah, saya bacakan sekilas bentar mengenai Damas Wardana. Merupakan alumni teknik kimia dari Widya Mandala angkatan 2008 nih. Iya. Masih muda loh, 2008. Kemudian selepas dari Widya Mandala, maka Saudara Damas langsung bekerja di mana dulu ya? Ini karena kalau yang di Wilmar. Di Wilmar ya? Iya, oke. Di Wilmar Nabati Indonesia. Ya. Kemudian sekarang bekerja di Thai and Chun Associates Industries, perusahaan Taiwan yang berkedudukan di Indonesia ya, kalau nggak salah ya, di Taiwan. Benar. Nah, di perusahaan yang sekarang ini nih, Dimas benar-benar keliling nih. Kalau saya lihat profil lengkapnya nih, kalau misalnya dari Indonesia nih ya, itu mulai dari Medan nih ya. Dari Medan, kemudian turun ke Padang, Pekanbaru, kemudian Lampung, Lampung, Bukit Asam. Ya. Bukit Asam itu bawahnya Lampung ya? Ya, Sumatera Selatan di Muara Enim. Oke, kemudian ke Jawa nih, udah pasti nih. Jawa Barat, Jawa Tengah, Iya. Jawa Timur, waduh, bahkan Kalimantan, waduh, Sulawesi. Ini kerja sambil jalan-jalan nih ya? Ya, keuntungannya itu sih Bu. Benar, karena di lapangan ya. Ya. Bahkan sampai ke luar negeri loh, sampai ke Thailand juga nih, Damas, wah luar biasa nih. Dan ini nih Damas ini benar-benar yang terjun di lapangan. Ya. Jadi selama bekerja sambil jalan-jalan itu benar-benar site visit nih ya, plan visit. Benar-benar langsung turun tangan tapi ini terkait dengan ini nih ya, terutama dengan air pollution ya. Yes.
Jadi Dengan air pollution. lebih tepat untuk kita kan fokusnya ke air pollution control. Jadi kita memfasilitasi para industri yang saat ini kan terkait regulasi ya Bu. Karena lingkungan sekarang kan benar-benar ketat sekali ya untuk regulasi air pollution. Iya. Karena kan selama ini kita kan masih didorong untuk berubah ke energi terbarukan. Tapi kan kita tidak bisa selektif langsung 100% berubah. Kita harus bertahap. Maka dari itu akan ada regulasi dan kita menyediakan teknologinya seperti apa, kita akan bantu itu seperti Nah, itu. betul. Sip. Wah, ini makin nggak sabar lagi nih. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ya. Damas bisa mulai sharingkan kegiatan sehari-harinya ya. Baik. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu dosen saya yang terhormat dan semua orang tua murid, adik-adik serta rekan-rekan saya mungkin yang juga bergabung. Nah, kan saya Damas angkatan 2008 dari Tekim Widya Mandala. Saat ini saya bekerja di Thai Engine Associated Industry yang fokusnya di air pollution control, yaitu lebih ke industri kayak power plant, pulp and paper, terus cement plant, tekstil, petrochemical yang kebanyakan dari proses tersebut juga akan menghasilkan sebuah emisi seperti gas dan partikulat. Ya, selebihnya seperti itu kurang lebih. Saya akan menjelaskan ini bidang kerja saya itu secara general saja. Yang pertama adalah latar belakang pollution control seperti yang saya jelaskan tadi. Karena kita juga terkait regulasi, kita diperketat untuk didorong masa kini karena kan terkait juga climate ya, perubahan iklim saat ini kita didorong oleh regulasi-regulasi untuk lebih bergerak ke energi terbarukan, tapi kita harus bertahap, tidak mungkin kita langsung 100% berubah. Maka dari itu akan di-provide beberapa perusahaan juga, selain perusahaan saya juga mem-provide mulai dari konsultan, teknologinya seperti apa. Jadi mari kita bahas satu persatu secara general saja biar kita mudah nanti jika ada pertanyaan boleh langsung ke saya. Nah, saat ini kan polusi udara kan seperti yang kita lihat ya membuatkan hawa panas sehingga juga pencemaran, kadang masyarakat sekitar industri itu juga mulai banyak protes tuh. Tapi di sisi lain dari semua apa yang industri ini keluarkan katakanlah yang hasilkan sebenarnya juga merupakan kebutuhan bagi kita kayak misalkan power plant kita juga butuh untuk energi listrik kita, semen plant atau pabrik semen butuh untuk pembangunan infrastruktur apalagi Indonesia kebutuhan infrastrukturnya juga semakin meningkat kan juga pulp and paper, smelting industry, pertambangan kita dan juga petrochemical. Oke, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, ini yang kita tahu lah secara general, apa sih yang dihasilkan dari emisi-emisi dari beberapa plant tersebut. Contoh aja kita di sini, dari untuk gas, banyak sekali. Mungkin adik-adik yang suka kimia sudah mulai tahu nih bahas apa sih yang dihasilkan dari pembakaran, dari semen. Sebenarnya sih emisi-emisi tersebut itu adalah hasil dari apa yang kita gunakan atau mencoba untuk setiap industri itu akan berusaha untuk mencari efisiensi. Tapi mereka juga mempunyai suatu limbah yang mereka juga akan berpikir bagaimana sih untuk mengatasi ini, merecycle ini, menjadikan energi lagi. Tapi pemerintah juga punya regulasi karena mereka juga ditekan oleh beberapa pihak lingkungan sehingga untuk membuat negara kita, terutama Indonesia itu tetap dalam kondisi layak untuk hidup seperti itu. Kurang lebih emisi yang kita tahu ya, yang general, common itu adalah partikulat, debu, dan gas. Bisa dilanjut, mungkin next. Nah, dari beberapa teknologi umum yang digunakan di beberapa industri, mulai dari industri power, semen, pulp, seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa energi. Mungkin dari beberapa alumni teknik kimia sudah biasa nih mendengar teknologi cyclone, scrubber, mulai dari dry scrubber, ataupun wet scrubber. Nah, kebetulan yang saya saat ini fokusnya adalah di electrostatic precipitator dan juga backhouse filter. Tapi untuk di Indonesia, kebanyakan masih menggunakan electrostatic precipitator atau kita menggunakan filter dengan teknologi listrik. Seperti itu kurang lebihnya. Saya tidak akan membahas secara detail, tapi saya akan secara sebagai seorang sarjana teknik kimia, kita tuh ternyata fleksibel loh kemana. Buktinya saya dulu mungkin setelah lulus, saya kebetulan saya langsung terjun di industri biodiesel, di mana itu merupakan energi terbarukan atau yang program pemerintah sekarang aja sudah masuk ke B30 ya, 30% dari biodiesel, 70%-nya adalah tetap menggunakan energi fosil atau solar. Nah, intinya sebagai seorang sarjana teknik kimia kita tuh benar-benar luas. Kita bisa kemana aja, memilih jenjang karir kita, memilih bidang kerja yang kita sukai.
terutama kayak saya sukanya itu ke lapangan, saya terjun langsung, saya benar-benar mencoba untuk belajar banyak waktu saya pertama kali lulus. Jadi saat ini saya juga terus merasa ingin berkembang seperti itu kurang lebih. Bisa dilanjut kita untuk berbicara. Nah, kurang lebih saya akan kasih contoh, ini adalah coal fire power plant atau PLTU yang sering kita tahu ya. Mungkin di sini kalau di Jawa Timur, yang ada di Jawa Timur itu bisa melihat Python, ada Python unit 1 sampai 9. Di sana banyak banget atau Jawa Bali. Nah, dari di sini fokus saya itu ada di, sebentar saya akan kasih. Nah, oke. Jadi fokus saya adalah di teknologi ini, ISP. Di sini ada boiler, nanti ketika mungkin adik-adik yang tertarik dengan teknik kimia, kita juga akan belajar tentang boiler, kita akan belajar tentang steam, di mana hasil pembakaran juga. Di sini saya memang lebih fokusnya ke mekanikal ya, mekanikal dan electrical, dan juga tentang pengolahan fly ash dengan sistem pneumatik. Jadi saya sekarang juga mempelajari hal-hal tentang di luar, bukan di luar sih sebenarnya, karena teknik kimia itu saling terkait sih sebenarnya. Selama pengalaman saya ternyata, oh dengan saya terjun ke sini masih bisa kok ilmu saya itu juga untuk mempelajari yang lain. Seperti halnya di sini saya mempelajari karakteristik das, karakteristik hasil dari pembakaran, apa sih yang bisa berpengaruh. Itu juga saya punya base-nya dari teknik kimia, seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah contoh PLTU batubara di Jawa Timur dengan kapasitas 300 MW 2 kali di Tuban. Ini seperti ini, dan saya bekerjanya untuk fokus ke energi ini. Nah, ini adalah berikut adalah contoh di semen plant. Bagaimana kita tahu di sini ada raw material, mungkin teman-teman atau kakak-kakak kelas saya sudah paham ya yang teknik kimia tentang flow seperti ini. Nah, saya fokusnya di sini. Ternyata ISP ini tidak hanya sekedar untuk filter atau emisi. Memang ada beberapa industri membutuhkan ISP karena mereka untuk merecycle atau memproses raw materialnya terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada preheater, di mana ilmu-ilmu teknik kimia juga banyak di sini. Jadi menurut saya bersyukur sih, saya dulu masuk teknik kimia. Saya benar-benar bisa menikmati pekerjaan saya yang sekarang dengan, oh saya punya base-nya seperti itu kurang lebih. Jadi lanjut. Nah, ini adalah contoh saya waktu ke Semen Padang. Ini adalah salah satu pabrik semen tertua di Indonesia, dan ini saya berhasil memfoto salah satu plant tertuanya yaitu Indarum 2. Nah, saat ini sudah tidak beroperasi tapi masih sebagai diolah baik manajemen untuk dijadikan museum ke depannya. Nah, ini adalah bidang kerja saya yang saat ini sebagai field engineer. Pertama adalah inspection job, itu adalah bagian saya. Jadi pekerjaan saya adalah untuk mengassessment. Jadi ketika biasanya customer itu akan meng-calling kantor. Ini saya butuh mau shutdown, saya butuh assessment nih, ISP saya bekerja berapa persen efisiensinya, saya mau tahu, tolong kirimkan engineer-nya. Saya datang, saya cek, terus saya kasih presentasi. Oh begini Pak, ternyata ada kerusakan seperti ini. Untuk mendapatkan efisiensi yang lebih bagus, dilakukan maintenance seperti ini. Jadi seperti konsultasi seperti itu. Kemudian ada supervision job. Ketika memang kerusakannya sudah cukup berat, kita ada standarisasi, kita mulai bicarakan, oh Pak, ini semestinya sudah harus ada rehab. Stepnya seperti ini. Nanti ketika kita sudah supply parts-nya, kita akan lakukan supervisi, pemasangannya seperti apa. Jadi ada pihak ketiga atau kontraktornya yang akan memasang, kita akan memantau. Mulai dari scheduling, installation-nya seperti gimana, cek-nya seperti apa, hingga kita proses untuk startup atau commissioning. Nah, selain itu kita juga ada troubleshooting. Nah, ini adalah pekerjaan yang sangat menantang, menarik, karena satu, kita datang ketika memang dalam kondisi trouble. Jadi kita benar-benar cari root cause analysis, kita benar-benar dipaksa untuk menganalisa nih, apa problemnya, root cause-nya seperti apa. Ini yang saya dapatkan dari teknik kimia, analytical thinking ini penting sekali karena kita harus cari satu persatu, kita harus korelasikan satu persatu seperti itu. Pada akhirnya kita menemukan, oh seperti ini loh langkahnya yang harus dilakukan dulu. Oh ternyata penyebabnya ini. Nah, terus kita lakukan in-house training. In-house training itu kita biasanya sharing knowledge, apa yang kita ketahui ke customer, bagaimana pengoperasiannya, bagaimana maintenance-nya. Kurang lebih seperti itu. Kita cari case study dari plan lain, dibawa ke plan tersebut. Oh, kita di sana ada permasalahan ini nih, kita ketemu permasalahan seperti ini nih.
mungkin di sini bisa diprevent. Seperti apa preventifnya? Oh, maintenance-nya harus seperti ini, Pak. Jadi kita tuh sebetulnya adalah service konsultan dan juga teknisi untuk mengetahui bahwa oh, seperti ini loh Pak yang terbaik gitu. Jadi kita adalah expertise di situnya. Jadi memang sebagai seorang sarjana teknik kimia kita tidak terbatas dari bahkan hanya chemical, tapi lebih ke general proses pun kita juga mampu gitu loh. Kenapa saya katakan bahwa teknik kimia itu benar-benar cukup luas cakupannya. Case study review ini biasanya kami lakukan untuk di kantor. Jadi saling sharing terkait sama engineer. Kita biasanya antar brand office mulai dari Manila, Bangkok, Taipei. Kita saling share. Oh, ini yang aku temukan di Indonesia market. Oh, ini yang aku temukan di Manila market. Oh, ini yang aku temukan di Bangkok, di Vietnam. Jadi kita saling tahu, kita tambah ilmu. Selain itu juga kita bisa mereviewkan ke customer kita masing-masing. Setelah itu, untuk saat ini kesibukan saya, selain saya karena ada pandemik ya, jadi saya akan sangat jarang untuk keluar atau dinas karena limitation itu tadi. Akhirnya kita ada project preparation nih, biasanya untuk rehab. Jadi mulai dari scheduling kita mulai persiapkan, drawingnya seperti apa, nanti prosedurnya, konsepnya akan seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi lanjut. Nah, kira-kira seperti ini. Ini setelah ada beberapa foto saya ketika inspeksi, kurang lebih seperti ini keadaannya. Kita benar assessment, permasalahannya di dalam ISP itu seperti apa. Terus kita ada lakukan discuss dengan beberapa jajaran manajerial dari customer. Terus kita akan ada presentasi untuk menjelaskan terkait improvement-nya akan seperti apa dan perbaikannya akan seperti apa. Oke. Sekian dari saya, mungkin nanti ada yang dipertanyakan. Ya, terima kasih Damas. Wah, Ya. semakin menarik nih. Ternyata kiprahnya teknik kimia itu betul-betul luas sekali ya. Tadi pembicara yang pertama memberikan contoh di nutrisi dan juga sebagai group leader ya. Kemudian di narasumber yang kedua memberikan contoh di lapangan nih, benar-benar terjun di lapangan nih dengan berbagai macam permasalahan ya mestinya ya. Meskipun sama-sama terkait dengan air pollution, tetapi ternyata tiap tempat pun mungkin permasalahannya beda-beda ya, Damas Benar, ya. Ibu. Iya. Jadi betul-betul ini nih, keilmuannya betul-betul tertantang terus nih. Iya, Dan saya yakin itu pasti diasah terus nih. Mantap ini. Kebetulan kan industrinya bisa berbeda-beda Bu ya, karena kan punya karakteristik yang berbeda-beda setiap brand seperti itu kurang lebih. Ya, tapi memang betul sih. Kami yang di teknik kimia kan memang bisa luas kemana-mana ya, karena yang kita pelajari di teknik kimia itu adalah rekayasa proses. Yes. Jadi tadi sudah disebutkan tentang analytical thinking-nya, kemudian ada analisa, termasuk ekonomi juga kan, terkait dengan perancangan. Tadi pembicara yang pertama menyebutkan uji kelayakan, skill dan sebagainya ya, luar biasa sekali. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan mulai dituliskan di chat. Nanti di akhir setelah presentasi narasumber yang keempat ada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi dulu ya, linknya ada di kolom chat. Kemudian apabila ada teman-teman saudara dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang ingin bergabung juga dengan kegiatan webinar kali ini, maka dapat mengikuti lewat YouTube Live. Ya, jadi silakan di-share nih linknya ke teman-teman saudara-saudara yang ingin tahu bagaimana sih prospek kerja teknik kimia. Nah, sekali lagi meskipun kondisi pandemik ini seperti yang Damas sebutkan tadi bahwa meskipun ada limitation-nya tetap bisa melayani customer nih via online betul karena di pabrik juga tetap jalan ya. Jadi konsultasinya bisa tetap lewat online. Iya, online seperti Zoom ini Bu, kita biasanya iya, gitu ya. Betul. Tinggal nanti kalau misalnya di lapangan tinggal difoto dan ditunjukkan gitu ya, video dan sebagainya. Kalau memang emergensi ya kita harus datang sih memang. Iya, jadi memang tidak kerja untuk menyalurkan ilmu. Benar. Ya, terima kasih Damas. Ya. Untuk berikutnya langsung saja saya panggil pembicara ketiga, yaitu Artik Elisa Angkawijaya. Halo, selamat malam Elisa. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dan menjadi salah satu narasumber malam ini. Ya, Artik adalah alumni dari Teknik Kimia Widya Mandala angkatan 2005 ya. 2005. Kemudian lanjut dengan master dan doktor ya
di angkatan dokternya angkatan 2010 nih. Sampai 2013 ya. Internet saya gimana, Bu? Internet Setelah saya dari mati-mati. iya, setelah dari S1 langsung S3 ya atau S2 dulu ya? Ya, S1 langsung S3. Langsung S3. Oke, luar biasa ya. Jadi kesempatannya memang terbuka sekali nih ya kalau yang aktif nih di dunia penelitian. Kemudian pekerjaan selected yang luar biasa nih. Jadi pernah menjadi research fellow nih, postdoc di Akademia Sinica Taiwan selama berapa tahun ya, Elisa? 2 atau 3 tahun ya? Di Akademia Sinica nih. Halo. Oke, sambil menunggu saya lanjutkan dengan profil pekerjaan dari narasumber kita yang ketiga. Selanjutnya sebagai scientist nih di Research and Development Philip Morris International di Indonesia. Kemudian saat ini menjadi asisten profesor di National Taiwan University of Science and Technology. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan Elisa nih Halo. Untuk menunjukkan pada kita semua nih pekerjaannya. Elisa akan men-sharingkan pekerjaannya di dunia penelitian terkait dengan tanaman juga nih, dengan pangan nih. Jadi banyak sekali sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pangan ya, Elisa. Silakan nih, kami udah nggak sabar lagi nih. Bagaimana peran Elisa di dunia pangan nih. Silakan Elisa. Oke. Mungkin Elisa ada sedikit masalah dengan signal. Halo Elisa. Sudah nyambung dengan Elisa? Oke. Kita panggil dulu, kalau begitu kita ke pembicara berikutnya, narasumber keempat nih. Wahyu Pranoto. Halo. Selamat malam Wahyu. Selamat malam, Wahyu. Halo, Bu. Selamat malam. Wahyu, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung dengan kami nih. Sama-sama. Wahyu duluan ya, karena narasumber ketiga ada sedikit masalah dengan signalnya. Nah, bagi saya, ya, izinkan saya memperkenalkan secara singkat nih profil dari narasumber kita malam ini, yaitu Wahyu Pranoto, lulus dari Teknik Kimia WM. Jadi merupakan angkatan 2004 nih waktu itu ya, untuk selama menempuh studinya di Teknik Kimia WM. Ya. Kemudian selected pengalaman kerja nih Wahyu, yaitu sebagai Operation Manager di Carry Ingredients Malaysia selama 3-4 tahun nih kalau nggak salah. Kemudian sebagai Country Operation Manager di Carry Group Filipina. Kemudian sekarang sebagai Operation Director untuk APEC Science Technology Singapura dalam sudah 3 tahun belakangan ini ya kalau nggak salah ya Wahyu ya. 2 tahun Bu. Oh 2 tahun ya. Ya 2018 Desember saya join mereka. Oke ya. Nah Wahyu ini kalau dilihat dari pengalaman kerjanya ini banyak berhubungan dengan pangan nih kayaknya nih atau produk-produk lokal nih. Terkait dengan produk lokal nih Wahyu, saya itu kemarin belanja nih, kemudian saya ini membeli ini Bapak Ibu adik-adik bisa lihat. Ini adalah buah, kalau saya dulu waktu masa kecil nih, kami nyebutnya juwet nih. Bukan jadi anggur itu Bu, ya? Bukan. Jadi ini semacam anggur yang model panjang itu ya, tapi warnanya ungu nih. Nah, ini mulai jarang nih Wahyu.
Jadi waktu saya masih kecil remaja dulu ini banyak sekali nih dijual nih. Sekarang mulai jarang sih. Jadi kalau misalnya waktu saya ke pasar yang besar ya, kalau pas saya lihat pasti saya beli. Nah ini rasanya masam. Biasanya kalau kami mengkonsumsinya sih ditambah garam gitu ya untuk mengurangi, untuk meningkatkan cita rasanya sih. Nah ini warnanya ungu nih. Ini merupakan salah satu produk lokal yang mulai langka nih. Nah mungkin nanti dengan pengalamannya Wahyu nih, nanti mungkin kami pun bisa terpikir nih bagaimana meningkatkan produk-produk lokal Indonesia nih terutama. Karena Wahyu sekarang posisinya kedudukan di Bangkok, Singapura ya, jadi PP. Jadi mungkin nanti bisa men-sharingkan nih. Mungkin nanti di akhir acara saya juga akan menanyakan nih gimana nih kira-kira perspektif Wahyu nih melihat dari produk-produk lokal Indonesia yang sebetulnya banyak nih. Cuman mungkin kami perlu, adik-adik perlu informasi nih bagaimana bisa mengembangkan produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Untuk mensingkat waktu, silakan Wahyu untuk memulai presentasinya nih. Iya. Selamat malam untuk semuanya, adik-adik mahasiswa, kemudian para dosen, dan orang tua murid yang menghadiri webinar ini. Saya rasa langsung saja masuk ke poin untuk memperkenalkan diri saya. Saya Wahyu, aslinya Mojokerto. Tadi Bu Weni bilang soal juwet di depan rumah itu dulu ada juwet, jadi memang itu buah yang sekarang udah mungkin agak langka dicarinya. Dan saya rasa setelah saya lulus dari Teknik Kimia Widya Mandala, saya berpindah-pindah dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Pertama kali di Cikarang, kemudian ke Carry, kemudian ke Sensien. Tapi kebanyakan perusahaan saya di perusahaan makanan, dan yang terakhir ini saya fokus di perusahaan flavor yang betul-betul ekstrak flavor dan color. Jadi kita mainnya ada di dua kategori, color dengan flavor. Kemudian kita pecah lagi untuk colornya, kita bisa masuk color kosmetik dan color food. Teknologi baru yang kita kembangkan ialah untuk color farmasi. Jadi itu lebih strict lagi mengenai requirement-nya. Menurut saya ada banyak advantages ya dari lulusan kimia ini untuk bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kearifan lokal kita di Indonesia untuk bisa tidak hanya menjual komoditi, tapi bisa menjadi produk yang lebih tinggi. Di nanti di presentasi saya akan ditunjukkan salah satunya misalnya kayak kunir atau cinnamon atau bunga butterfly pea, itu semua kalau diproses dan bunga ini asalnya dari Southeast Asia, kemudian kita antar ke Amerika, dijual dengan mungkin sampai 30 sampai 40 kali lipat harga dari bahan bakunya. Nah itu kalau kita ada ilmu teknik kimianya untuk mengekstrak color sampai menjadi application di finished good, itu akan jadi sangat tinggi. Jadi ini salah satu produk baru yang kita kerjakan, dan teknologinya ada di salah satu pabrik yang saya kerja sekarang di Italia. Jadi intinya menurut saya dari teknik kimia tadi kita dengar dari awal sampai akhir sangat luas, dan banyak yang bisa kita manfaatkan, terutama dari Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia sendiri bukan hanya kaya karena agricultural, tapi miningnya pun banyak. Jadi semen dan emas dan lain sebagainya itu semua memerlukan teknik kimia. Dan kebanyakan kita selalu jual komoditi. Kita nggak mungkin lah ke depan kita ngomong mau jual batu bara, karena batu bara kan tadi sudah dibilang sama Damas, kalau kita jual batu bara terus, impact lingkungannya kita selalu dikritik. Bahkan sekarang pun untuk kayak si minyak dari kelapa sawit pun sudah mulai dikritik. Kenapa itu akan pembakaran hutan dan lain sebagainya untuk membuka lahan baru. Nah, itu semua kita bisa kembangkan menjadi produk baru yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini akan saya fokus di proses industri yang saya handle. Dalam hal ini ialah untuk mengolah produk
herbal dari Southeast Asia, dan kebanyakan bunganya memang datang dari Asia Tenggara dan beberapa dari Cina untuk dapatkan kayak onion, kayak chrysanthemum yang memang quality bagus. Ini menjadi sangat krusial karena customer atau pembeli sekarang sangat fokus mengenai mungkin kalau kita dengar semua dengan COVID dan isu kesehatan yang terjadi sekarang, clean labeling atau label yang bersih itu menjadi salah satu kriteria utama. Mereka pengennya semua produknya natural, kemudian mereka pengennya semua produknya bukan sintetis lagi. Nah, itu kita perlukan inovasi proses baru yang dimana dari botanical itu kita ekstraksi, entah itu pakai supercritical proses atau percolation atau metode yang lain, liquid extraction. Dalam hal ini salah satu produk yang kita lagi kembangkan di Thailand ialah untuk butterfly pea ini kita localize. Jadi saya kebetulan mendapat kepercayaan untuk mengepalai untuk operasi dan manufacturing serta kualitas dan safety dan project di Shenzhen, punya visi yang panjang untuk bagaimana kita harus mengambil teknologi ini dari Eropa atau Amerika datang ke Asia. Tujuannya apa? Karena kalau kita shipping itu flower atau bunga dari sini ke sana, sebetulnya cost supply chain-nya sudah sangat tinggi. Kalau kita ekstrak di sini, kita concentrate di sini, dan kita bisa jual produk di sini, jauh lebih efisien. Jadi, push vision saya ke depan ialah bagaimana menjadikan Southeast Asia dengan botanical yang banyak untuk menjadi hub untuk ekstraksi. Untuk mengenai yang di Amerika, mereka udah pandai lah mengenai bikin chemical synthesis color, kemudian banyak development produk baru. Mungkin misalnya yang terbaru juga saya dengar mereka melakukan pengembangan supercritical dengan air. Jadi airnya dirubah tekanannya sampai polaritasnya berubah, dan itu bisa menggantikan CO2 extraction. Nah, itu salah satu pengembangan ke depan. Nah, ini saya rasa dengan bahan baku yang ada di Asia Tenggara, lulusan yang sangat diperlukan, bagaimana supaya kita bisa menjalankan atau kalau bisa menemukan proses baru. Karena kalau tidak, pada ujungnya orang seperti saya harus rekrut orang dari Eropa atau orang dari Amerika untuk datang ke sini. Yang sebetulnya itu kalau menurut saya, lulusan kita nggak jauh kalah dari mereka. Saya merangkak dari posisi di bawah sampai ke Group Operation Director, compete dengan lulusan Singapura, compete dengan lulusan India, compete dengan lulusan Malaysia, compete dengan lulusan Amerika yang datang ke sini. Itu saya rasa kita tidak jauh atau kita bahkan lebih ya keilmuannya yang diajarkan pada saya di Widya Mandala mengenai desain alat, mengenai understanding basic design equipment, kemudian proses spray drying, extraction, all that kind of things. Jadi ini akan menjadi emas yang jangka panjangnya harus kita manfaatkan supaya kita tidak jadi jual komoditi aja. Intinya pada saya kita ada bahan baku. Kalau kita nggak mampu mengolahnya menjadi finished good dengan teknologi yang bisa kita pelajari, dan saya lihat trennya anak sekarang lebih lari ke komputer dan lain sebagainya. Itu bagus, memang betul trennya ke artificial intelligence, bla bla bla. Tapi jangan lupa apa yang kita bisa manfaatkan di Indonesia. Nah, itu yang saya lihat gap generasi sekarang itu yang perlu kita aware bahwa kita punya barang yang kita bisa kembangkan dan kita perlu lulusan yang bisa kita rekrut untuk di posisi ini, gitu loh. Mohon maaf saya ngomongnya jadi lebih ke pengembangan karir, tapi ya mengenai proses dulu saya udah lewat lah mengenai spray drying dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu proses yang saya lakukan untuk butterfly pea ini. Kita rendam dengan air panas dengan pH tertentu selama interval waktu tertentu, kemudian kita lakukan
filtrasi proses di membran dan dilakukan konsentrasi. Dari konsentrasi volume film evaporator itu nanti kita bisa menghasilkan konsentrasi yang cukup untuk aplikasi di minuman. Salah satu contohnya ialah di Coca-Cola. Di Amerika mereka udah mulai jual barang ini dalam bentuk minuman berwarna biru karena natural color blue ini agak susah sebetulnya. Sama kayak natural color black, kalau pada umumnya kita karbon. Harusnya kita bisa cari yang baru misalnya di Indonesia kayak keluak dan lain sebagainya, itu semua bisa kita kembangkan. Nah, kalau kita lihat di bawah, salah satu proses yang jauh lebih tinggi ialah dengan ekstraksi supercritical, yang dimana itu biasanya lebih aplikasi ke pharmaceutical, yang lebih strict requirement-nya. Of course, at the end of the day, kalau kita di industri, kita ngomongnya how to satisfy the customer. Customer tadi saya bilang, mereka pengennya lebih sehat makanannya, mereka kepinginannya lebih sustainable, mereka kepinginannya organik, dan lain sebagainya. Nah, itu akan membalanskan kehidupan kita kembali ke arah yang lebih sehat dan bebas penyakit, yang kemudian dari sana kita bisa mengembangkan generasi baru yang kolaboratif ekonominya. Jadi nggak hanya berat di satu sisi lulusan, tapi ingat kita ada bahan baku. Kalau kita mau mengembangkan bisnis, kalau kita tidak masuk ke industri pun, sebetulnya kita bisa mengembangkan proses ini sendiri. Dan posisi saya di sini ialah memotivasi, karena saya lihat banyak sekali saya harus ngambil Eropa atau Amerika untuk datang ke sini untuk share teknologi, sedangkan lulusan di lokal sini kemampuannya agak belum memahami mengenai proses ini semua. Dan saya rasa dari teknik kimia Widya Mandala yang saya pelajari dulu dari, kebetulan saya background-nya dulu mechanical ya, jadi masuk ke kimia agak berat juga. Saya ketemu sama Pak Sur, Bumut, ini gimana ini, saya nggak ngerti ini chemical dari mechanical ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pelajari sebetulnya nggak susah. Katanya Pak Sur, kalau Tuhan bisa karena puasa, kalau kita bisa ya karena terbiasa mau belajar. Itu aja. Jadi again, saya mau bilang sebagai closing-nya, nanti kalau ada statement, question apa dan sebagainya, please feel free to raise up. Intinya saya mau bilang teknik kimia ini sangat luas ilmunya, dari tadi dibilang mengenai applied science dari Mbak Widi tadi ya, sampai ke Mas Damas, kemudian Pom-Pom. Yang terakhir saya di makanan ini, banyak yang bisa kita kembangkan di Indonesia, dan lapangan kerjanya cukup luas, dalam arti kita bisa ikut orang, dan kita bisa mengembangkan bisnis sendiri. Dan seperti yang saya sharing tadi, banyak yang kita bisa manfaatkan, karena kedepannya customer akan lebih mencari ke produk yang lebih alami, dan itu semua kita bisa dapatkan ilmunya di teknik kimia. Saya rasa itu aja dari saya mengenai role saya dan lain sebagainya, lebih ke, karena saya udah di Group Operation Director, jadi saya lebih banyak ke manage resources, closing plan, opening plan, consolidation, investing on new technology, itu semua lebih kepada core kegiatan saya sehari-hari. Ya. Bu Weni? Ya, baik, terima kasih Wahyu. Wah, luar biasa nih. Pengalamannya memang betul-betul aplikasi teknik kimia nih, beneran ya. Jadi terima kasih Wahyu atas sharingnya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Narasumber berikutnya, Elisa. Halo. Halo Elisa. Ya. Malam Ibu. Maaf tadi ada kendala. Iya. Teman-teman tadi sudah saya perkenalkan nih tentang profilnya Elisa. Jadi untuk mempersingkat waktu, Elisa bisa langsung men-sharingkan kegiatannya apa aja nih di lab nih. Terkait dengan tanaman sih ya, dengan nutrisi ya, atau dengan ya nanti silakanlah, silakan Bapak Ibu, adik-adik sekalian mendengarkan presentasi dari Elisa. Selamat malam semuanya, saya
lulus dari Teknik Kimia Widya Mandala tahun 2005. Kemudian setelah itu saya sekarang ini jabatan saya sebagai asisten profesor di National Taiwan University of Science and Technology. And then jadi saya baru saja jadi asisten profesor itu tahun lalu. Kemudian sebelum ini saya juga bekerja sebagai researcher di Academia Sinica. Kemudian seperti yang sudah kita dengar sebelum-sebelumnya, ternyata teknik kimia sangat-sangat variatif dan saya sebelumnya sudah berpikir kalau research saya cukup variatif, ternyata semakin banyak variasi yang susah dijelaskan dan itu sudah dideskripsikan sebelumnya dari narasumber sebelumnya. Kemudian untuk yang pertama, ini saya akan memberikan contoh tentang riset saya waktu saya S3. Jadi ini waktu saya mengambil S3, pertama-tama riset yang saya lakukan itu mengenai penggunaan antioksidan untuk mengurangi ketoksikan atau mengurangi bahaya dari heavy metals atau logam berat. Kemudian kita juga melakukan modifikasi dari antioksidan itu kemudian untuk membuat sebuah bahan antimikrobial. Nah, untuk bahan-bahan ini nantinya kita bisa gunakan untuk antimikroba dan untuk obat-obatan. Kemudian selain ini adalah research utama saya. Kemudian yang untuk bagian ini adalah research sampingan saya. Jadi di sini ini adalah research di mana saya melakukan kolaborasi dengan Widya Mandala. Di sini kita menggunakan tanaman yang termasuknya itu tanaman berbahaya untuk lingkungan. Jadi di sini kita menggunakan enceng gondok. Saya rasa semuanya sudah pernah mendengar tentang enceng gondok ya. Enceng gondok ini kita sering lihat di sungai-sungai, atau kalau kita pergi ke jalan-jalan di pinggir jalan kita bisa lihat banyak enceng gondok di sungai, dan sebenarnya dia itu termasuk tanaman berbahaya bagi ekosistem karena kalau terlalu banyak nanti sungai itu nggak bisa sinar matahari, nggak bisa dapat nutrisi, kemudian ikan dan tanaman-tanaman lain yang di dalam air itu nggak bisa tumbuh, jadi dia sangat berbahaya buat ekosistem. Nah, tapi ternyata dia itu sangat cepat untuk proliferate atau sangat cepat untuk berkembang biak, jadinya kita bisa menggunakan enceng gondok ini sebagai substrat atau sebagai material, di mana kita bisa menggunakannya untuk sintesa carbon fiber dan juga superkapasitor. Superkapasitor itu kalau nama lainnya itu baterai. Dan kalau carbon fiber itu bisa digunakan untuk bahan baku bikin sepeda lah, atau untuk bahan-bahan berbagai macam yang strong tapi juga light. Strong tapi ringan. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau dari bahan-bahan yang sebenarnya weed atau waste yang mau kita buang, actually ini bisa kita pakai lagi jadi bahan yang lebih berguna seperti carbon fiber atau baterai. Kemudian saat melakukan research ini saya mendapatkan banyak readings di mana biasanya enceng gondok ini terjadi karena adanya nutrien bloom. Jadi nutrien di dalam sungai itu berlebih, jadi menyebabkan enceng gondok tumbuh. Nah, di saat yang sama saya juga mengikuti courses di mana ini tentang genetic modification dan saya tertarik. Kemudian itu sangat menarik bagi saya. Jadi waktu setelah lulus S3, saya join ke lab di mana lab ini bekerja tentang nutrisi tanaman dan juga di sini mereka melakukan genetik modifikasi. Nah, di lab ini adalah gambar dari akar tanaman. Sebenarnya kalau kita lihat paling warnanya putih, tapi kalau di sini kita bisa ngelihat dari fluorescence dan dia bisa jadi cantik seperti ini. Kemudian ini tuh embrio dari tanaman, kemudian ini bunga, dan ini tuh the whole stem dari tanaman. Jadi pertama yang membuat saya lebih tertarik dengan riset ini adalah kita bisa lihat gambar-gambar cantik atau tanaman-tanaman cantik saat research ini. Jadi itu salah satu another trigger kenapa saya interested dengan tanaman. Kemudian di sini mostly
saya kerja dan nutrien yang saya tertarik untuk pelajari adalah fosfat dan nitrat. Jadi dua fosfat dan nitrat ini, dua nutrien ini tuh yang menyebabkan algal bloom atau juga dari over bloom of enceng gondok atau water hyacinth. Biasanya itu yang menyebabkan banyaknya tanaman-tanaman liar tumbuh di sungai. Oleh sebab itu makanya kita melakukan riset yang di sini yang saya akan tunjukkan adalah hasil riset saya yang terkait untuk kalau tanaman kekurangan fosfat. Jadi kalau berlebih dia bisa menyebabkan tanaman tumbuh dengan pesatnya. Kemudian tapi kalau waktu saya melakukan research di Sinica itu ternyata tanaman juga butuh fosfat dan nitrat untuk tumbuh normal. Untuk next presentation-nya saya akan menunjukkan tentang, jadi kalau tanaman ini, ya di sini ini menunjukkan kalau tanaman kekurangan fosfat. Tadi di bagian sini ini yang saya tandai di sini, itu di mana tanaman memiliki jumlah fosfat yang cukup. Jadi dia akan tumbuh panjang seperti itu. Tapi kalau dia kekurangan fosfat, yang menarik adalah dia bisa tumbuh menjadi pendek seperti ini. Kemudian juga yang menarik di sini, dia punya banyak akar-akar kecil atau ini disebut lateral root. Kemudian di sini ini yang saya mau tunjukkan. Jadi ini adalah tanaman normal di saat kondisi kekurangan fosfat. Dia itu pendek, tapi setelah kita melakukan genetik modifikasi atau modifikasi genetik, nah kita bisa mendapatkan tanaman yang lebih resisten terhadap kekurangan nutrien, jadi tanamannya bisa panjang. Jadi kita kenapa tertarik riset ini? Karena ini awalnya karena kan seperti kita ketahui sekarang ini populasi manusia terus berkembang. Kemudian resources itu jadi semakin lama semakin limited. Jadi untuk research di bagian genetic modification, especially untuk tanaman, kita itu tujuannya kita mau membuat tanaman yang bisa lebih misalnya tahan banjir, tanaman yang lebih tahan kekurangan nutrien, tanaman yang lebih resisten terhadap kemungkinan stres yang terjadi karena perubahan alam sekarang ini. Kemudian selain dengan research ini, actually saya juga kerja untuk mengetahui plan response terhadap nutrien nitrate starvation. Gimana saya nggak tunjukin di sini, tetapi setelah saya menjadi asisten profesor, riset saya sekarang ini saya mulai tertarik untuk mengkombinasikan riset yang saya kerjakan sebelumnya dan yang saya pelajari waktu di Sinica, which is about plant molecular biology. Waktu pertama kali melajari tentang molecular biology ini actually cukup menantang, di mana ini sangat biologi, padahal waktu S3 atau S1 saya, kita itu belajarnya banyak tentang fisika, kimia, dan hampir tidak pernah atau sangat minim sekali untuk biologinya. Jadi waktu mau join ini, sebenarnya memang cukup pernah ada waktu masanya stres kayak, aduh nggak bisa ini. Tapi dengan saya punya experience di waktu belajar teknik kimia, ini kita dapat seperti experience kalau kalau kita mau berusaha, kalau kita mau belajar selalu bisa. Dan ternyata memang jadi critical thinking yang kita dapat waktu kita belajar teknik kimia ini amat sangat berguna untuk kedepannya. Jadi kita mau research apa aja, selama kita niat, kemudian kita mau belajar, semua itu bisa dilakukan. Jadi yang utama itu interest dari research kita. Dan kemudian saat ini kalau semuanya teman-teman yang teman saya juga tahu, kalau saya sangat amat tertarik sama ikan. Jadi untuk ikan dan water ecosystem itu sangat terpengaruh sama water quality.
Jadi research kita sekarang ini sebenarnya ada beberapa, ini untuk drug delivery, yang di bagian kiri ini adalah research kolaborasi dengan Widya Mandala, di mana kita tertarik untuk menggunakan bahan, kita sintesa material atau kita membuat material, kemudian digunakan untuk drug delivery atau membawa carrier dari drugs ini. Kemudian yang lain adalah kita untuk sintesa material, dan di sini saya menggunakan materialnya untuk adsorpsi fosfat, di mana fosfat ini tuh biasanya yang berbahaya di sungai karena dia bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman liar dan juga bisa mengganggu kehidupan bagi ikan-ikan di laut. Nah, jadi kita mau bikin material di mana ini bisa membersihkan air di sungai, kemudian jadi ikan-ikan bisa hidup dengan bahagia. Kemudian dibuat materialnya dan digunakan untuk adsorpsi fosfat. Kita gunakan material ini untuk media tanam. Jadi seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, kalau tanaman kekurangan fosfat, dia itu akan memiliki akar yang pendek. Kemudian di sini biasanya orang petani dan orang-orang yang suka bercocok tanam biasanya akan menggunakan next slide. Biasanya orang-orang akan menggunakan fertilizer komersial untuk membantu pertumbuhannya. Seperti di sini kita lihat kalau ini cukup nutrien, dia akan panjang. Kalau nutriennya berkekurangan, dia bakal pendek rootnya. Nah, biasanya orang-orang akan menggunakan komersial fertilizer seperti Hyponex ini untuk membantu pertumbuhan tanaman di saat mereka kekurangan nutrien. Nah, dari riset kita ini, kita bisa menggunakan material yang kita sintesa, setelah kita adsorpsi, kita gunakan untuk adsorpsi fosfat, kita gunakan untuk menanam. Nah, ternyata di sini kita bisa melihat kalau dia itu fungsinya hampir sama dengan fertilizer. Jadi di sini kita material yang punya fungsi ganda atau memiliki banyak fungsi. Dan salah satu contoh di sini ini kita bisa menggunakan materialnya untuk mengurangi fosfat di sungai, juga untuk membantu kebersihan air di sungai, dan juga nantinya bahan ini bisa digunakan sebagai pengganti commercial fertilizer. Jadi ini sharing untuk research saya so far. Jadi yang mau saya highlight di sini adalah kalau kita sebagai keuntungan saya sebagai sarjana teknik kimia adalah kita sudah terbiasa untuk terbiasa untuk bercritical thinking dan juga untuk berusaha. Kemudian saat ada hambatan-hambatan, kemudian kita dilatih untuk mencari jalan keluar. Jadi waktu kita tertarik untuk melakukan riset-riset yang di luar teknik kimia ini, kita selalu bisa untuk mengikuti atau mempelajari riset-riset yang baru ini. Jadi tidak terpaku untuk teknik kimia, kita bahkan bisa juga melakukan riset yang lebih ke biologi juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Elisa. Wah, betul-betul setelah mendengar 4 narasumber ini betul-betul makin terbuka ya, bahwa ternyata memang bidang pekerjaan teknik kimia itu luas sekali ya, dan itu juga melibatkan berbagai bidang ilmu nih. Dalam kenyataannya nanti para alumni ini bekerja dengan beberapa ahli yang berasal dari luar teknik kimia juga. Nah, tak terasa waktunya sekarang sudah pukul 8:15. Untuk itu kami harapkan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian stay sebentar saja, karena ada pertanyaan nih, cukup satu saja nih pertanyaannya yang sudah masuk, dan kami distribusikan kepada keempat narasumber, karena pertanyaannya adalah umum ya, jadi satu pertanyaan saja bagi keempat narasumber nih, meskipun satu tapi keempatnya kebagian semua nih. Jadi pertanyaannya adalah, dari adik saudara Hanson, yaitu menanyakan tantangan terbesar nih bekerja di bidang teknik kimia.
Nah, nanti mungkin sekaligus disambung juga dengan singkat tips-tipsnya aja ya. Jadi setelah tantangan itu, tipsnya apa nih biar karirnya itu tetap bisa meningkat meskipun ada tantangan, tetapi tipsnya apa nih sehingga para alumni ini bisa mencapai posisi yang tinggi di bidang pekerjaan masing-masing. Silakan, siapa dulu, Damas atau Boleh. Widya dulu? Ya. Jadi tantangan terbesar, kemudian dilanjutkan dengan tips-tips bagaimana nih untuk mengatasi tantangan itu sehingga karirnya tidak terhambat. Silakan. Boleh saya dulu, Bu ya? Ya, Oke. silakan Damas. Ya. Kalau dari saya sendiri, saya memang menyukai tantangan, terutama untuk bekerja di bidang industri. Di beberapa variasi industri kita akan bertemu dengan masing-masing expert, misalkan dari proses kayak dari gas turbin atau dari sistem operasi. Bahkan untuk kalau di pulp and paper kita harus melihat mereka menggunakan black liquor dan sebagainya, bagaimana mereka mengolah recycle-nya. Kita akan banyak sharing. Jadi kalau tantangan saya, itu sebenarnya saya dapat basic nih. Saya pengen tahu lebih jauh, kira-kira apa sih yang bisa mengembangkan diri saya. Jadi kalau dari tips saya, kita tuh harus ada kemauan untuk terus berkembang. Jadi memang tidak terbatas kita untuk belajar itu. Jadi memang kalau saya memang kebetulan suka mempelajari hal sesuatu, sehingga saya akan mencari terus apa sih yang bisa saya pelajari, apa sih yang bisa saya apply-kan ke pekerjaan saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita memang benar-benar menyukai hal baru, kita coba terjun, cari tahu, banyak kok referensi kita bisa tanya ke mungkin kakak-kakak kelas kita, atau mungkin adik-adik kelas kita yang sedang mempelajari sesuatu, kita bisa saling sharing seperti itu. Toh sekarang media, internet, ataupun jurnal itu aksesnya juga banyak. Jadi memang referensi kita tuh akan pasti lebih banyak. Sebagai sarjana teknik kimia, kita sudah punya basic sebagai mempunyai analytical thinking, itu sebuah keuntungan terbesar sih menurut saya, seperti itu. Ya, terima kasih, Damas. Kemudian tips-tips dari narasumber berikutnya, Widya dulu mungkin? Saya lanjut deh. Iya, silakan. Gimana ini? Kalau buat saya, tantangan terbesar itu adalah sebenarnya seperti yang dibilang si Damas tadi, kita harus selalu berusaha berkembang. Dan yang paling penting nggak hanya teknik kimia mempunyai interest, tertarik akan sesuatu dan tertarik untuk belajar lebih dalam tentang hal itu. Dan yang penting di dalam dunia kerja itu untuk punya inisiatif. Jangan puas dengan apa yang sudah dicapai, tapi coba cari lebih dalam. Coba pahamin, coba apa sih yang dimauin, sebenarnya apa masalahnya, apa source-nya. Nah, jangan terpaku dengan satu sudut pandang. Semua masalah itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, dan jangan terpaku pada spesialisasi diri sendiri, tapi juga selalu harus bekerja sama dengan berbagai macam spesialisasi yang lain. Ya, terima kasih. Tipsnya singkat tapi jelas. Mungkin dari tips berikutnya, Wahyu atau Artik atau Elisa duluan, silakan. Mungkin dari saya dulu ya. Wahyu, ya silakan. Ya. Kalau dari saya mungkin merangkum dari dua yang awal tadi, sebetulnya yang saya lihat mindset atau pola pikir kita ya. Mindset kita mau kemana, dan kita harus bikin roadmap. Kalau kita ngomong kepingin itu tapi kita nggak bikin roadmap, kita nggak akan sampai. Dan kemauan kita untuk belajar sesuatu yang baru, terutama misalnya kayak saya mesti belajar banyak di finance, banyak di business management, consolidation, development product, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi challenge kalau kita mau naik ke posisi yang lebih tinggi. Betul, password awalnya ialah kamu harus tahu teknik kimia sebagai pump itu fungsinya gimana. Tapi untuk kedepannya kalau pengen jauh lebih tinggi pengaruhnya, ya kita harus mengambil tanggung jawab dari fungsi yang lain, sehingga kita dipercaya untuk mengepalai bagian yang lain. Dan itu yang selalu saya lihat, selalu kita mikirnya minder, kita dari Asia, ini, itu, dan lain sebagainya.
But I think if we could overcome that one, then we should be able to grow as high as that we want. I think itu dari saya, Bu, ya. Ya, terima kasih Wahyu, luar biasa sekali lagi. Tips berikutnya dari narasumber kita yaitu Elisa. Silakan Elisa. Jawaban dari narasumber sebelumnya sudah amat menjawab. Sudah lengkap ya Elisa ya. Kita harus selalu, ya itu sangat lengkap sekali. Kemudian juga yang lain itu kita harus siap kalau apapun yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan awalnya. Dan itu saat dimana kita bisa belajar, kemudian juga mau mendengar dari masukan dari orang lain dan rendah hati untuk mendengarkan masukan dari orang lain. Dan itu menurut saya banyak kali kita punya ekspektasi tertentu untuk hasil research atau hasil pekerjaan kita, tapi itu tidak sesuai, dan yang bisa lakukan adalah menjelaskan atau memberi mindset, mengubah mindset kita menjadi untuk lebih mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dibandingkan memaksakan mindset awal kita. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Elisa. Wah, sudah lengkap nih ya adik-adik kita sekalian, orang tua, Bapak Ibu, sudah mendengarkan penjelasan dari keempat narasumber. Bagaimana sih realita dari pekerjaan seorang sarjana teknik kimia? Jadi kalau boleh saya sarikan dari pertemuan webinar kita kali ini adalah teknik kimia intinya adalah kita di rekayasa proses, ya. Kemudian tadi sudah disebutkan oleh narasumber yang pertama bahwa dari rekayasa proses yang dilakukan oleh sarjana teknik kimia itu akan berlanjut ke uji kelayakan. Kemudian tahap selanjutnya tadi ada scale up, kemudian mulai diterjunkan dengan industri atau bisnis. Maka di setiap tahapan mulai dari rekayasa proses, kelayakan dan sampai ke tahap akhir industri itu sarjana teknik kimia pasti terlibat di setiap step itu, ya. Kemudian tadi disebutkan juga dari ketiga narasumber bahwa untuk mencapai itu, menyelesaikan semua itu, maka dibutuhkan critical thinking, kemudian inovasi, kemudian teamwork. Nah, jadi adik-adik nih yang selama kuliah di WM dipaksa harus misalnya melakukan kegiatan praktikum dengan partner yang sudah ditentukan, itu adalah momen yang tepat nih untuk belajar teamwork. Jadi karena di tempat kerja tadi disebutkan terutama dari Widya dan Wahyu yang saat ini posisinya betul-betul di top pimpinan ya, di leader itu ternyata betul-betul teamwork itu dibutuhkan sekali. Nah, sekarang nih saatnya adik-adik yang kuliah ataupun yang masih di SMA harus tingkatkan itu terus nih, karena itu dapat mendukung karirnya. Dan tidak lupa satu hal lagi, belajar dari bidang lainnya ya. Tadi Dimas juga menyebutkan bahwa untuk air pollution control itu juga akan share dengan bidang lainnya nih, karena untuk menyelesaikan masalah itu tidak bisa hanya dari satu teknik kimia. Tadi dari Elisa juga mengatakan tidak hanya belajar dari satu bidang saja, tapi juga akan bekerja sama dengan bidang-bidang lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, bagi adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu dasarnya teknik kimia itu apa sih, maka bisa mendengarkan webinar kita sebelumnya yang di jurusan teknik kimia mengenai apa sih teknik kimia itu. Mungkin nanti Bu Maria bisa menuliskan linknya di chat ya, Bu Maria. Di alamat link manakah sih? Nanti adik-adik itu bisa mendengarkan lebih detail dulu mengenai teknik kimia itu apa sih yang dipelajari ya, karena hari ini kan fokusnya ke prospek kerja nih. Jadi untuk memastikan bahwa adik-adik itu paham benar nih mulai kegiatan yang dilakukan di jurusan teknik kimia, kemudian nanti aplikasi kerjanya, nah itu nanti biar satu kesatuan yang mantap nih, karena antar lagi adik-adik juga akan lulus. Untuk itu kita semua sudah berada di ujung nih, kita akan berfoto ria sebelum mengakhiri kegiatan kita. Maka Bu Anding silakan untuk mengambil foto dari para peserta. Bu Maria maka aja. silakan. Bu Maria. Oke, Bu Maria.
untuk mengambil momen narasumber, kemudian adik-adik sekalian nih yang sudah bergabung, orang tua, Bapak Ibu, dosen juga. Silakan videonya dinyalakan. Ya, Maria silakan. Dinyalakan semua videonya, terima kasih. Oke, kita akan berfoto. Tolong tahan senyumnya, ada 5 screen soalnya cukup banyak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang halaman kedua, 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, halaman yang ketiga, 2, 3. Oke. Halaman yang keempat. Mohon yang belum menyalakan ininya videonya silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, yang halaman terakhir. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Weni dan Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, selesai sudah kegiatan webinar kita kali ini. Semoga apa yang sudah di-sharekan oleh narasumber itu bermanfaat bagi adik-adik sekalian ya. Memberikan gambaran bagaimana sih pekerjaan seorang teknik kimia itu. Jadi tadi ada berbagai bidang yang nanti bisa ditekuni oleh seorang sarjana teknik kimia ya. Dan juga tips-tipsnya nih, jangan lupa dari keempat narasumber nih, apa saja yang diperlukan agar nanti karir adik-adik sekalian itu bisa sukses mencapai atas ya, top markotopnya seorang pimpinan luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang sudah setia bersama kami sampai saat ini. Terlebih lagi bagi keempat narasumber nih, yaitu Widya Nugraha Budi Sutanto, kemudian Damas Wardana, dilanjutkan dengan Wahyu Pranoto, serta tidak ketinggalan Artik Elisa Angkawijaya nih yang jauh-jauh nih, ada yang dari Taiwan, dari Belanda, Thailand, kemudian Damas meskipun di Indonesia tapi perusahaannya sudah tingkat internasional nih, bahkan sampai jalan-jalan ke luar negeri juga. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan nih secara virtual nih kepada keempat narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih atas sharingnya. Semoga karir dari keempat narasumber kita itu semakin meningkat. Cita-citanya semakin mendekati kenyataan. Kalaupun ada yang belum, semakin cepat diraih. Sukses dalam berkeluarga, dalam karir juga bersama-sama. Bagi adik-adik sekalian yang masih SMA, ada yang SMA ya di sini ya. Kemudian bagi yang masih mahasiswa, semoga kalian bisa menyelesaikan studi dengan hasil yang memuaskan. Kemudian jangan lupa nih semangatnya ditiru ya, dari keempat narasumber itu semangatnya luar biasa sekali. Kemudian kami para dosen pun juga belajar banyak dari pengalaman mereka. Jadi itu sangat membantu juga bagi para dosen untuk semakin tertantang nih untuk semakin memperdekatkan antara teori dengan aplikasi di bidang lapangan. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan webinar kita berikutnya. Stay tune ya di Instagram Widya Mandala Surabaya, itu akan kami update terus kegiatan-kegiatan webinar yang dilangsungkan oleh jurusan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Widya, Wahyu, Damas, Elisa, thank you. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Thank you, We. Yuk, sama-sama yuk. Sampai ketemu di Widya Mandala lagi, Widya. Iya. Datang main lagi ya sama anak. Damas, kapan kita ketemu di Pakuan Mall lagi, Damas? Siap, Pak. Saya kan terus di depan situ, Pak. Kapan-kapan kita ketemu. Iya, terakhir ketemu di Pakuan Mall. Iya. Just to remember that. Nanti ketemu lagi ya, Pak. Malam semua. Siap, Pak. Kapan-kapan kita ketemu, kita ngobrol banyak. Iya, kita harus main bola lagi, futsal baru. Saya masih rutin, Pak, 2 kali seminggu. Oh, rutin? Oh iya, oh, luar biasa. Sama angkatan 2008 sama, teman-teman juga? Oh, enggak, tapi jarang susah, Pak, ketemu angkatan yang lain. Iya, udah ya, berkarir sendiri-sendiri ya. Iya. Wah, mantap. Ini kita harus ketemu lagi nih, kumpul-kumpul.
Terutama Thank you, saya thank you sih. atas sharingnya. Sama-sama Pak kesempatannya. Ya, stay Terima tune kasih untuk semua. webinar teknik kimia berikutnya. Definitely ada narasumber yang juga menarik. Ditunggu saja, masih rahasia. In progress. Saya ini juga mau Disimpan dulu. ingat-ingat pada saat sekolah saya ada career webinar. Kemudian saya pergi ke breakout room dengan Miss Maria, breakout room C. Oh, engineering and teknologi. Oh, Okay, thank you for coming ya. Ya, Kayaknya Thank selalu you. datang ya ini ya. iya, Kayaknya kapan hari juga datang kan ya? iya. Ah ya, saya mengenali. Makasih sudah setia menghadiri webinar teknik kimia. yeah. Thank you, Kenny. Ya. Ya. Thank you. Oke. Thank you guys. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Stay Selamat healthy, malam. stay happy. Bye-bye. Thank you, Bom Bom. Sampai ketemu lagi. Ya, thank you. Wahyu tambah seger ya, Wahyu. Wahyu, terima kasih. Wahyu juga masih udah ada. hadir. Thank you. Sudah, no? Sudah left Kayaknya ya, izin kayaknya deh. ya. Iya. Oke. Widya udah? Widya, halo. Ya, Widya. Widya sudah kan juga ya? Saya balik lagi. Oh Balik iya. lagi. Widya, thank you ya, Wid. Sama-sama Bu Beni. Nanti kalau pas perlu lagi jangan bosen nih kalau dikontak-kontak oleh Maria. Seneng juga Bu ngomong bahasa Indonesia, dengerin orang ngomong bahasa Indonesia. Itu ya. Jadi Sama ingat kayak ya. Pom-Pom nih, Pom-Pom malah kagok. Harusnya presentasi pakai Mandarin kalau Pom-Pom. Iya. Nah, videonya selesai, Lancar Man. ini. Nah, Dia pakai videonya bahasa selesai. Belanda juga. Bahasa Jawa, bahasa Jawa.